Ada tim EVOS juga melakukan pergerakan terpantau oleh Jarster. Temon berhasil menjatuhkan seorang Tayo kali ini dari kejauhan. Gol dua lagi bersama jadi gua di shotgun lagi tinggal langsung sendirian tidak ada follow up lagi. Granat sudah dikeluarkan lagi malah langsung di counter play dimajuin satu orang lagi tersisa bahkan lawannya berhasil dilontarkan tembak lagi dari atas masih ada perang lagi. Sam Tertim berhasil mendapatkan dua pemain dari Big Gatron. Tembakan sekali lagi bisa juga untuk survive dan ternyata ada trade mulai ada pelontar juga dari Island of God. 4 player dari EVOS bahkan coba untuk bergerak ke arah apa Bermuda Let's dari go. Red Bull Gold League. Ya, kali ini kita bakal langsung aja menyaksikan dari babak Grand Final Red Bull Gold League untuk Free Fire. Kita hitung sama-sama. 3, 2, 1. Yes, welcome to Bermuda. Arah mana? Pilot pesawatnya juga mengarah dari arah hanggar ternyata. Di mana di Rim 6 udah ada tim SES dan juga Boss Nightmare. Waduh. Ke arah Mil, di mana di Mil kita lihat udah ada tim Aerolf yang coba untuk drop di sana. Tapi ini yang di Rim 6 sih, aduh kumpul banget banyak ya. Ya, dan ini agak sedikit beberapa emang perubahan rotasi kayak yang gue bilang ya. Beberapa ada yang changing meta dan kali ini malah Rim 6 Village yang udah sebenarnya lama banget kita nggak saksiin untuk di early fight ya. Kemungkinan baru kayak abis kayak rotasi kedua baru ada early fight-nya gitu kan di arah Rim 6. Tapi kali ini bener-bener early fight baru aja drop point. Mereka kali ini bakalan langsung aja untuk ketemu dari anak-anak SES Alpha Inc dan juga Boss Nightmare. Udah mulai terpantau juga tentunya oleh Notden tapi masih belum cukup yang namanya Fast dan juga Helm. Kalau misalnya dibalikin bahaya banget karena kalau misalnya kita lihat Naim God udah pegang snipernya. Kalau dibalikin bisa-bisa kena headshot dan Heidi pun udah punya parafal tentunya. Rim 6 terbagi dua untuk dua tim di sini Boss Nightmare dan juga SES yang masih belum mau perang. Tapi kita juga ada Bara di sisi lain di sebelah kanan yang cukup jauh nge-split dengan pemain SES lainnya. Ya, kita bakalan lihat kali ini dan masih bakalan coba aja gue rasa untuk beberapa rotasi dulu. Karena kalau misalkan menurut gue kayak gini, ini resource aja masih belum begitu enak sih. Iya, Jadi karena bakalan masih sulit. dikit banget. Karena Rim 6 gitu. Lebih cara Rim 6 yang lumayan agak luas ya. Dan juga terpecah banget buat lootingan-lootingannya. Makanya kayak gini nih, paling banyak medkit doang sih udah Rim 6 kalau setahu Nah, tapi sebenarnya ada yang lebih pahit lagi Han. Apa? Lo gak bisa running. Nah, Lu bener-bener ke pojok. harus, iya lu ini antara dua tim ini dari Boss dan juga anak-anak SES. Itu dua-duanya harus bener-bener coba ajuin tim fight. Kemungkinan kalau misalkan mereka mau running itu mungkin bakalan memutusin buat kayak berenang-renang sampai ke Mars Electric. Dan Bener. menurut gue kayak gak worth it banget. Ini masih match pertama. Sebenarnya enak aja sih, bisa aja sih untuk dipakai kayak kira-kira ngebaca untuk matchnya seperti apa. Tapi kalau misalkan kayak untuk bener-bener ngebuang time, waktu segitu banyaknya itu bakal sulit. Tapi udah ada tapping kali ini Han. Ke arah M-God juga bener kata Baby juga karena memang di Rim 6 tidak ada zipline ya. Jadi emang rugi banget kalau misalkan nonton Rim 6 apalagi ada dua tim sekaligus kayak gini. Akhirnya malah ke sandwich satu sama lain. Dan M-God pun udah hilang setengah darah kali ini ditembakin oleh Jojo dengan AN94. Dimana M-God harusnya masih belum punya medkit. Ternyata ada sedikit harapan sedikit untuk seorang M-God yang masih bisa pakai medkit juga. Kita bakal lihat lagi pergerakan dari M-God yang coba untuk lari dari serangan Jojo juga. Bakal coba untuk follow up ke arah Fearless tentunya. Tapi di sebelah kiri juga ada Notden yang bisa menjadi bahaya untuk seorang M-God yang harus nyebrang ya beberapa perairan ya. Ya, Double Trouble Wonderkid kali ini dari Jojo dan juga M-God. Ada satu sebenarnya yang perlu di notes. Kalau misalkan Rim 6 kayak yang tadi gue bilang, untuk early fight itu jarang banget. Tapi untuk rotasi keduanya itu bakalan ada. Tadi kalau misalnya kita lihat dari clock towernya juga ada anak-anak dari Island of God. Tapi kali ini seorang Riza bakalan nge-backstab ke arah Fung dan Fungnya berhasil untuk di knockdown pertama kalian. Ini dia satu pertahanan telah diterobos langsung oleh Boss Nightmare yang membuat mereka ada celah untuk lari dari Rim 6. Di mana Boss Riza berhasil mendapatkan satu pemain dari SES dan ini harus dikasih info juga dari SES udah mulai ke pukul mundur juga harusnya karena mereka udah kalah personel. Tapi harus lebih hati-hati lagi karena kalau misalkan dipaksa untuk lari sekarang juga mungkin masih ditungguin sama SES-nya ya. Ya, kalau dari Notden dan Bara gue rasa bakalan bener-bener kalau kali ini kemungkinan yang bisa running dari Jojo aja. Atau mungkin Jojo kita bisa tahu sendiri kayak yang tadi udah gue bilang di awal dia adalah wonderkid-nya. Mungkin kalau misalkan dari Jojo bisa nge-backup cover ke arah dari Notden dan juga Bara dengan cukup baik. Pastinya dari SES juga bakalan bener-bener turn back untuk ke arah Boss Nightmare. Dan kalau misalnya kita lihat kali ini juga dari Heidi masih memantau ke arah seorang Notden yang masih belum ada tembakan juga karena Notden cuma jongkok doang. Dia nggak keluarin suara dan dia juga nggak berdiri kali ini di mana Heidi sebenarnya juga sangat hati-hati banget untuk melihat sekitarnya tapi udah dipantau terus masih di scoop aja di mana M-God masih belum bisa lari dari belakang.
Jadi masih benar-benar ditahan ya. 12 tim 47 yang alive, berarti tim fightnya cuma ada di arah Rim 6 Village doang dan baru satu pemain aja yang tadi dipulangkan ke lobby. Jadi agak sedikit pasif karena tadi kalau misalnya kita lihat untuk dari mapnya kayak benar-benar rata ya. Iya, turun rata dan gua rasa dari sini dari Boss Nightmare sendiri emang belum mau cabut dan mereka emang kayak udah dapat kayak advantage ya buat dapetin 4 poin dari tim SES. Mau diratain semua sekaligus di arah Rim 6 Village. Cuman ini kerugiannya adalah mereka ini gak ngeluting kalau misalkan gini caranya. Mereka gak ngeluting itu bisa kalah sama tim-tim yang sekarang ngelakuin rotasi, mereka lootingannya bakal lebih bagus. Ya. Bakal rugi di late gamenya kalau menurut gua. Itu dia dan kali ini juga zonanya juga kayak bergerak dikit-dikit ke arah atas ya. Ini bakalan enak banget pastinya untuk anak-anak EVOS. Tapi sisi lain ternyata ada Azriel juga yang berhasil mendapatkan satu player tadi. Tapi masih pakai landmine, masih baru ke knockdown aja. Nah lu lihat di sini, kalau misalnya kita lihat dari EVOS sendiri, dari face-nya Ya. udah level, udah tinggi lah. Helmnya juga udah tinggi juga. 3. Gimana kalau misalkan lu lihat tadi tim bos belum punya face, belum punya helm. Ini yang gue sebut tim yang ngelakuin lootingan di saat mereka itu masih nge-spot ke satu tim. Ya bisa aja dapetin 4 poin eliminasi, langsung dapet 4 poin kan ya. Itu Tapi dia. kali ini bakal diwarin juga di mana Bara kan shotgun bakal nembak jump shot aja masih ada gol cukup baik. Tapi kita lihat ada Heidi dengan para Vala berhasil mendapatkan Bara. Tersisa 2 orang lagi Notden dan juga Jojo kali ini dari SES yang sudah terpojok. Gak bisa kemana-mana, ada di pinggir pantai dari Ring 6 Village. Ada Fearless pun masih bisa bersembunyi di balik perahu. Ada granat cukup baik karena dalam Notden pun terjatuh. Duar meledak langsung. Tersisa 1 orang lagi dari SES. Harusnya Jojo yang kita tahu dia agak jauh. Ya, kayak yang tadi kita bilang juga, yang mana untuk early fight di Rim 6 Village itu agak sedikit sulit. Dan tadi ada satu player dari SSC yaitu Fung juga sebenarnya dia punya vision yang cukup baik untuk ada benar-benar di tengah dan juga itu bagian depan dari Rim 6 Village. Tapi ternyata dia kena backstep sampai akhirnya gue rasa emang benar-benar cukup sulit sih. Karena Jojo juga dari arah belakang Rim 6. Kalau Jojonya kemungkinan itu dari arah luar Rim 6, gue rasa bakalan kayak lebih mudah lagi untuk ngebantu ke arah 2 player SES. Tapi ternyata dari Jojonya juga dari arah belakang, terus Fungnya juga yang di depan harus ke take down. Sampai akhirnya tim fighter susah dan untuk Boss Nightmare finally karena dia juga kill pointnya lumayan banyak dan kali ini untuk early dia udah ngamanin 3 kill point lagi. Iya, dan info pasti dari Aimgat juga karena Jojo di belakang kita rasanya nih cuma ada 2 doang di bawah. Jadi itu emang nice info dari Aimgat pastinya. Tapi kalau kita lihat di sini udah ada tim EVOS juga melakukan pergerakan ke arah Katulistiwa. Di mana udah ada tim Onyx Olympus juga yang sudah mengamankan 1 buah sutet. 3 orang di belakang masih ada Tayo untuk support juga dari belakang. Sebenarnya kali ini agak sedikit riskan sih kalau menurut gue ya. Mana untuk rotasi Katulistiwa untuk dijadiin tim fight itu gue agak sedikit ngeri karena bakalan banyak banget tim-tim yang bakalan coba untuk join to fight. Apalagi dengan kita lihat juga mapnya tadi bergerak tuh kayak agak condong ke arah atas. Dan juga kali ini sepertinya dari anak-anak Onyx tapi ternyata mutusin untuk turun ke bawah. Lebih good decision sih daripada kayak cuma sutet terus Tayonya juga ada di pohon. Gue rasa itu bakalan banyak banget untuk kena hitnya. Hampir aja ditembak sama Jars tadi ada Sam 13 di sana. Cuman ternyata masih gerak-gerak terus. Pemain EVOS nih lootingannya cepet banget. Dia nge-lootingnya bener-bener gerak cepet ya. Jadi memang agak susah untuk di spot dan ditungguin. Karena mereka bergerak benar-benar cepat. Kalau misalkan mereka udah sadar tiba-tiba ada musuh, mereka langsung nge-hold dan ngamanin compound. Wow, ada 2 player EVOS juga yang sepertinya juga bakalan coba untuk ngelak para player dari Onyx. Dan kita bisa lihat kali ini setup yang dimiliki sama EVOS nice banget. Ada seorang Abu juga dari sisi kiri dan ada 1 player juga dari Onyx yaitu Low juga udah lumayan sekarat HP-nya. Iya bakal ditembak lagi 05 coba untuk flanking juga. SK sudah dipegang, udah ada granat di tangan kali ini. Gimana kalau Lau masih coba untuk bersembunyi terlebih dahulu. Granat udah dilempar, masih ada guluan cukup baik dari Lau tentunya. Masih bisa main kita beda 05. Sudah terpantau juga, terpantau oleh Jars tertembak kali ini. EVOS Abu berhasil mendapatkan Wiza dari kejauhan. 05 setengah dari hilang, masih ada guluan cukup baik. Pagar masih menjadi tempat defense. 1 orang lagi udah terpantau. Dan Street pun berhasil menjatuhkan seorang Tayo kali ini. Dari kejauhan tinggal 2 orang lagi dari tim Onyx. Bakal dihabisi oleh sang macan putih kita. EVOS Esports. Tinggal 2 lagi. Bersembunyi di gua. Di shotgun lagi tinggal Lau sendirian. Yang harus lari dari pertempuran. What a play EVOS Esports. Kita bisa lihat tadi gimana caranya dari Mr. 05. Dia benar-benar tahu banget notice para player dari Onyx ada yang di rumah sabun. Dia lempar grenade. Dan juga ternyata Abunya itu maju dari sisi kanan Katulistiwa. Dan juga benar-benar bisa dapetin lagi knockdown-nya. Dan yang gue heran tadi sama Abu. Kalau tuh tadi dia sempat ngenokin pakai sniper. Dan juga dia jump shoot-nya itu benar-benar di pagar. Dapetin lagi 1 pemain. Gila sadis banget. Ini benar-benar di setup cepat banget sama EVOS. Mereka dapetin 3 poin eliminasi. Kita udah punya 2 lone survivor. Pertama dari SES, yang kedua dari tim Onyx. Baru zona pertama udah ada yang pincang-pincang. Tapi kita bakal berpindah dulu. Udah ada Bigetron Beat dan juga Aero Wolf. Yang bisa jadi tim kuda hitam menurut dari Oh Baby. Itu dia. Jadi granat masuk ke rumah sabun kali ini. Garep pun sudah coba bersembunyi dulu di balik jendela. Dilempar lagi granat seorang Hoshin.
Tapi kali ini pakai bakal dikomit juga oleh pemain dari Aerowolf. Udah maju sendirian, tidak ada follow up lagi pada Hoshion dari belakang. Masih belum berani untuk masuk keluar jendela. Bang, udah masuk ke pertahanan dari Bigetron. Cuman Bigetron masih belum mau lawan juga karena ada Gruul yang menghalangi peluru dari pemain Aerowolf. Kayak dipukul mundur lagi. Yes, bakalan coba lagi untuk dilempar grenade-nya dan kali ini dari Bigetronnya juga bener-bener kayak mundur lagi bakalan coba untuk ngelakuin setup. Dan balik lagi, kita juga ngomongin soal Bima Sakti juga center of the map. Mepet banget sama Katulistiwa, tapi sebenarnya kali ini udah bener-bener setupnya bakal matang. Ada juga dikasih sana sama seorang Bang, ada 2 tembakan yang dikasih. Aduh, granatnya mantul kena tembok sama Jans. Tapi kita lihat sini satu orang lagi dari Aerowolf belum kelihatan ya. Dan gue gak tahu posisinya di mana, tapi granat sudah dikeluarkan lagi, malah Jansnya yang terkubur di balik Gruul. Jadi harus dihancurkan lagi. Ditembak lagi oleh granat. 2 orang sekaligus terkena granat dari Ikam. Langsung di counter play. Dimajuin. 1 orang lagi tersisa. Dan ini dia nampaknya 3 point dari seorang Ikam berhasil menumbangkan pemain dari Aerowolf. Tersisa Halshan sendirian. Terlalu jauh untuk follow up juga. Wah. Itu bener-bener on point banget. Jackpot itu, jackpot. Ini sih emang bener-bener ya kita tahu lah grenade di meta sekarang tuh emang sering banget ya. Jadi untuk bisa dapetin. Tadi tuh udah Gruul. Iya. Terus kan kekubur kan di dalam kan 2 orang kan. Abis itu dilempar grenade masuk. 3 point kan. Pas banget ya. Pas masuk 2 orang langsung knock. Sisa Halshan sendirian. Dimana mereka yang tadi ya pengen ngeras karena Bigetron beat karena terlalu lama malah dibalikin. Dengan 1 lemparan granat dari Ikam. Ngebalikin keadaan dan Bigetron beat yang menangin warnya. Yes, finally ya dari Bigetron Beat kali ini udah langsung ngamanin 3 kill poinnya dan tadi juga Halcyon juga masih kesisa sendiri dan gue rasa masih bakalan lama untuk runningnya karena ini dia bakalan bener-bener open banget untuk jalan ke belakang dan para player dari Bigetron juga tadi sempat notice arah dari Halcyon itu dan tadi juga di sisi lain ada dari Boss Nightmare juga yang pecah team fight bersama dengan anak-anak First Rider tapi harusnya dari Boss Nightmare cuma baru bener-bener kayak trading knockdown aja karena belum ada yang bener-bener dipulangin. Kita bisa lihat kali ini dari segi mapnya bahkan dari Island of God yang ternyata bergerak dari arah pinggirnya bakalan coba untuk kali ini harusnya maju untuk ke arah First Rider. First Rider di Kalahari nyamperin ke Shrines, di Bermuda nyamperin ke Obser. Tapi agak sedikit telat karena udah rotasi ketiga. Karena bukan drop point mereka. Dan kali ini udah terdengar juga suara switch senjata dari tim Island of Gods yang tempat gue rasa ini gak nguntungin buat Island of God. Karena mereka ada di bawah juga sulit untuk menggunakan blue wall. Bakal digranat dilontarkan ke bawah. Mereka harus coba untuk menyisir dulu lewat pinggiran. Dimana pemain dari First Rider pun gak mau ngasih mundur. Ombak sudah langsung disummon blue wall kali ini. Udah digranat juga dari Bion. Apakah granat Bion berhasil kembali untuk menumbangkan lawannya? Granat dilontarkan. Dimana Bion pun terjebak. Gak bisa lompat lagi. NSC udah terjatuh oleh pemain dari First Rider. Tapi kita juga balikin. Shotgun dari Bion berhasil memakan korban. Tembak lagi Bion. 2 Bion. 2 orang dari First Rider pun tumbang kali ini. Di mana masih ada D1 sendirian dari tim Island of God. Tapi kita lihat ternyata First Rider Alpha gak bisa bertahan karena Island of God menguasai pulau kali ini. Wah, ini benar-benar rotasinya agak sedikit surprise menurut gue. Karena sebenarnya kalau misalnya kita lihat tadi dari First Rider udah ngambil dari Observatory, terus First Rider juga trading ke knockdown. Tadi kita sempat lihat juga dari sisi kanannya bersama dengan Boss Nightmare. Dan Island of God somewhere kita gak tahu rotasi titik dia bergerak dari mana bisa sampai di tebing Observatory sebelah sini. Iya, tiba-tiba ada di sini dan ketemu sama First Rider juga yang sebenarnya gue bilang tadi lebih diunggulkan untuk posisinya. Tapi sementara waktu juga kita lihat udah ada tim Boss Nightmare yang sudah bertemu dengan satu orang dari tim Siren, Justin, yang berhasil akhirnya diculik oleh Boss Fearless. Tapi di sana sama, masih ada perang lagi. Sam 13 berhasil mendapatkan 2 pemain dari Bigetron, langsung tapping dengan baretanya yang 82 oleh seorang Sam 13. Kali ini tinggal 2 orang lagi tersisa, bersembunyi di balik rumah kayu. Tembakan sniper lagi dilakukan oleh seorang Sam 13, tapi ternyata Anca dan juga Ika masih bisa melarikan diri. Tembakan sekali lagi, tembakan demi tembakan dikeluarkan, masih belum ada yang masuk pelurunya. Tapi kita 05 dan juga Abu bakal coba untuk rush dan mencari 2 pemain Bigetron coba untuk melarikan diri, Beb. Wah, ini benar-benar luar biasa pastinya. Dari Sam 13 itu gue kayak nge-freeze gitu kan Mastun tadi sempat gue lihat ketika dia main snipernya. Tapi kali ini juga sepertinya dari Mr. 05 udah open vision karena 2 player yang kesisa dari anak-anak Bigetron. Dan kayaknya kalau ngomongin soal Evo sih nggak akan untuk dikasih ampun. Oh, ngeluting dulu. Ternyata seorang Mr. 05 masih butuh ngeluting. Gue pikir enggak. Tapi kalau misalkan lo lihat glownya 18. Nah, banyak banget. Dari mana? Banyak dari mana, banget glownya 18. Wow, ternyata tapi dari seorang Street seperti bakalan ketemu kalian sama anak-anak dari Boom Esport yang maybe-nya ternyata yang berhasil untuk mendapatkan seorang Street di sana walaupun masih hanya baru di knockdown.
Yep, dan Mang pun berhasil di revive kali ini. Gua rasa pemain dari EVOS pun masih bisa di revive. Karena tembakannya cukup jauh dan mereka nge-trading satu orang juga dari pemain dari Boom. Tapi Boom kali ini udah ngamanin dari pinggir zonanya. Mereka bakal matahin aja tim-tim yang coba untuk masuk ke dalam zona abis ini. Yes. Ada satu orang dari tim 9 itu harusnya Onyx, itu Lau yang menjadi lone survivor. Kita dari 11 tim ada 3 lone survivor. Dan ternyata itu yang baru gue bilang, Ses Jojo berhasil ditumbangkan akhirnya oleh Siren harusnya. Karena lebih dekat dengan Siren harus tumbang gitu ya, dipulangkan ke lobby. Tinggal 10 tim tersisa, zona pun bakal masuk lagi. Zona 4 kita bakal lihat di mana lingkaran makin kecil, masih ada 10 tim lagi. 05 udah start spot, bakal diberi tapping oleh seorang Igaps. 3 orang dari Boom langsung sekaligus nembakin ke pemain EVOS yang coba untuk masuk ke dalam zona, Beb. Ya, yang mana kali ini kita bakalan lihat ternyata dari seorang Mr. 05 masih bisa juga untuk survive. Dan kali ini malah dari EVOS Esportsnya masih utuh untuk berempat. Dan kali ini mereka juga udah langsung dapetin untuk next circle-nya. Tapi di sisi lain juga ada dari Siren yang sepertinya berhasil untuk nge-take down satu player yang kesisa dari Onyx. Dan Onyx yang langsung dipulangkan di peringkat ke-10. Dan 9 tim 26 player yang alive. Bener-bener ini kerasa banget vibes grand final ya Han. Wah. Grand final ya, this is grand final bro. Mereka nggak mau yang namanya kehilangan juara dan juga trofi yang pastinya bakal menjadi trofi yang langka didapatkan. Karena dari Red Bull Gold League ya. Ya, dan ini adalah yang pertama dan kita bakalan lihat untuk tim fighter kali ini ada dari Boom Esports juga yang sebenarnya bakalan nembakin terus ke arah para player dari EVOS Esports. Dan ternyata ada trading ke knockdown di sana yang mana Abu berhasil untuk di knockdown. Yep, tapi EVOS pasti biasa mendahului revive di mana masih bisa revive juga tentunya kali ini masih ada Sam Terten dengan sniper dari belakang berhasil mendapatkan Mang sekali lagi. Di mana Boom sudah pincang 2 orang udah terjatuh kali ini masih ada Maybe dan juga udah ada Mang. Dia bisa shotgun dan langsung saja tumbang oleh 05. What a nice setup dari EVOS Esports di mana mereka benar-benar cepat banget untuk numbangin lawan, diculik satu persatu, mulai ada pelontar juga dari Island of Gods. Bion kalau bisa kita lihat di notifikasi killnya di mana Bion berhasil menumbangkan korban dengan pelontarnya ke arah tim Dunia Games. Wow, lagi dan bahkan berhasil untuk di ending, tapi kali ini kita bakalan lihat yang mana EVOS Esports juga bakalan coba untuk naik ke arah tower. Dan di sisi lainnya ternyata DG Esports langsung dipulangkan. Tadi berarti dari Bion berapa kill poinnya? 6 kill point. Semangat banget buat Moskel. Bion 10 juta soalnya. Bion lagi panas nih. Tadi waktu lagi Lover Slider shotgunnya lagi turun ke bola, lompat nembak dapat musuh. 10 juta Moskel ya. Ini Bion emang nih. Yes, tapi sepertinya kita bakalan lihat juga anak-anak dari Red Bull Rebellion kali ini bakalan agak sedikit tersandwich. Yang mana sepertinya terkena dari sisi arah Boss Nightmare dan juga anak-anak EVOS Esports. Dan kali ini dari Boss ngamanin 2 tower untuk di late circle-nya. Tapi ternyata dari Boss sendiri dapetin tower yang gak kebagian untuk next circle. Iya. Kalau kita lihat ini zona makin kecil banget dan ke arah open field juga. Dimana EVOS bakal coba untuk masuk tapi masih di dalam tower juga. Dimana Ayoji udah ngamanin zona terakhirnya. Masih bisa bertiga tapi Bion megang pelontar. Gue gak tahu pelurunya sisa berapa. Cuman dari tadi juga pelontarnya udah dipakai mulu ya sama Bion ya. Itu dia kali ini anak-anak dari Island of God juga bakalan coba untuk turun dan bakalan coba untuk menghadang 4 player. Dari anak-anak EVOS Esports kita bakalan lihat untuk arah late game ya. Karena ini zona kelima dan udah langsung mulai jalan. 4 player dari EVOS bakalan coba untuk bergerak ke arah atas walaupun apa berhasil untuk di knockdown kali ini. Rule good is not good kali ini karena harus terknockdown. Tapi kita lihat dari sisi lain udah ada juga tim Red Bull Rebellion dengan pelontar berhasil menumbangkan 2 pemain dari pemain EVOS yang coba untuk menghajar ke arah tim Island of God. Kita 2 pemain lagi kali ini. Boss Nightmare harus tumbang di posisi kelima. Tinggal 4 tim kali ini di mana Bion dan juga Lord yang tersisa dari Island of God. 05 udah terpantau. Ada granat sudah disiapkan. Ini dia granat masaknya. Tembak! Buntar! EVOS pun tumbang oleh Bion dengan 7 poin eliminasi telah diamankan oleh Bion sendirian. Dia ngamanin sutet sambil ngeluting dan pelontarnya berharap ada pelurunya tapi ternyata nggak ada peluru lontar, langsung ganti ke shotgun. Yes, 2 tim kali ini bakalan tim fight yang mana benar-benar kita kira siapa yang bakal jadi buya untuk game pertama kita kali ini Han. 2 lawan 2 orang dalam tower juga tapi sayangnya Bion udah gak punya pelontar lagi, shotgun disiapkan oleh Bion. Apakah dia bakal nyayur kill kali ini mendapatkan mouse kill kan? Shotgunnya 2 orang, dapat 1 lagi dan ternyata Nafgas berhasil mendapatkan buya di game pertama kali ini. Wow, ternyata Moskel 10 juta rupiah benar-benar ngebikin satu meta grand final jauh lebih berbeda ya. Wow, the power of IOG.